Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kali ini kita kembali ke ruang podcast NRC Universitas Muhammadiyah Semarang. Nah, pada pagi hari ini kita bersama unit kegiatan mahasiswa atau organisasi UKM Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Pagi ini kita akan melakukan podcast dengan tema Wirausaha di Dunia Kampus, Mengubah Tantangan Menjadi Peluang Bisnis. Pagi ini salah satu pemateri kita adalah dosen kewirausahaan dari lingkungan kampus Unimus. Pada pagi hari ini mari kita sapa ada Ibu Ayu Noviani Hanung, SE MSI AKT. Selamat pagi Bu Ayu. Selamat pagi, Mas Norma. Nah, pagi ini kita sudah bertemu dengan Bu Ayu. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pagi ini sudah mengajar atau belum Bu pada hari ini? Belum, insya Allah nanti siang jadwalnya. Nah, Bu Ayu nanti siang akan mengajar di Unimus ya. Pada pagi hari ini beliau menyempatkan waktu bertemu dengan anak-anak atau mahasiswa dari UKM Kewirausahaan Universitas Muhammadiyah Semarang. Terima kasih Bu Ayu. Nah, Bu Ayu ini adalah salah satu dosen P2MI, P2MB yang berada di Universitas Muhammadiyah Semarang. Bu Ayu juga sudah cukup lama ya Bu menjadi dosen kewirausahaan Unimus Bu. Sudah lebih dari 10 tahun. Sudah 10 tahun ya Bu. Lebih dari 10 tahun. Nah, gimana tuh Bu perasaannya menjadi dosen dari P2MB Unimus Bu? Ya, kalau untuk dosen mata kuliah, pastinya dosen mata kuliah kewirausahaan ya, adik-adik ya. Jadi ya saya senang sekali menjadi dosen pengampu mata kuliah ini karena merupakan tantangan tersendiri bagi saya sebagai seorang akademisi karena mendidik ataupun membekali adik-adik dengan kewirausahaan itu kita tidak hanya belajar teori tetapi juga kita harus praktek begitu ya. Jadi kalau kami sebagai akademisi tidak hanya wajib memberikan teori saja tetapi juga memberikan contoh bagaimana sih menjalankan usaha, bagaimana memulai usaha, bagaimana mengembangkan usaha. Nah, itulah menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku akademisi begitu. Oh, begitu teman-teman dari pandangan Bu Ayu selaku dosen P2MB Unimus. Lalu suka dukanya apa aja ya Bu selama membina P2MB di Unimus? Mungkin prestasinya dan kendala-kendalanya apa saja Bu? Kalau ada beberapa uh, bidang dalam kewirausahaan itu yang menjadi tanggung jawab saya secara pribadi begitu Jeh. Yang pertama selaku dosen kewirausahaan ya alhamdulillah ini kan tidak hanya mengajar di home base saya saja di program studi S1 akuntansi tetapi juga di program studi lainnya. Misalnya di pendidikan kimia, kemudian di pendidikan bahasa Inggris, kemudian di Fakultas Ilmu Kesehatan dan Keperawatan juga. Artinya itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk uh, menyesuaikan diri dengan kebutuhan dari masing-masing mahasiswa tersebut. Kebutuhannya anak ekonomi pasti akan berbeda dengan kebutuhan mahasiswa yang ada di Fikes maupun di pendidikan bahasa Inggris maupun di sastra Inggris begitu. Jadi itu menjadi tantangan buat saya. Suka dukanya ya banyak, cuman paling banyak sukanya karena ketika berinteraksi dengan mahasiswa terutama di mata kuliah itu ini ya artinya banyak eh, hal-hal yang ini ya bisa bisa berbagi kepada mereka. Kemudian kita juga membuat event bersama yang bentuknya adalah kolaborasi ya antara UKM kewirausahaan, kemudian kami sebagai dosen itu mencoba mensinergikan dengan kegiatan yang ada di mata kuliah. Itu pertama sebagai dosen kewirausahaan. Kemudian yang kedua adalah kebetulan kan saya juga ini yang menjadi dosen pembina UKM kewirausahaan. Nah, jadi di situ juga ada suka dukanya juga, tapi tadi lebih banyak sukanya karena saya bisa mendampingi adik-adik mulai dari bagaimana menanamkan mindset kewirausahaan, kemudian bagaimana melatih jiwa kewirausahaan kalian melalui berbagai kegiatan yang sudah kita lakukan bersama ya. Ada diklat, kemudian ada juga cipta produk, kemudian juga mempersiapkan untuk kompetisi hibah kewirausahaan dan lain sebagainya. Kemudian
Yang ketiga terkait aktivitas kewirausahaan itu kan ada P2MW. Jadi bukan hanya dosen mata kuliah, kemudian dosen pembina di UKM kewirausahaan, tetapi juga saya diamanahi sebagai penanggung jawab hibah kewirausahaan mahasiswa yang namanya sekarang adalah program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MW. Dulu namanya adalah KBMI dan ini sudah berjalan mulai 2018. Artinya di situ tugas saya adalah mengawal, mendampingi adik-adik dalam pengajuan proposal hibah kewirausahaan. Ya mendampingi adik-adik mahasiswa itu bukan sebuah hal yang mudah ya, banyak tantangannya. Tetapi harapannya ketika melihat adik-adik ini usahanya bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, kemudian hibah itu bisa dimanfaatkan secara maksimal, ada keberlanjutan usaha dari program hibah tersebut, itu kebahagiaan yang nggak bisa diukur dengan uang begitu ya. Artinya bahagialah melihat mereka usahanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Begitu Mas Norma. Oh, jadi begitu teman-teman. Perjalanan singkat Bu Ayu sebagai dosen pembina kewirausahaan maupun PDWMB di Unimus. Lalu momen yang paling berkesan atau membekas selama menjadi dosen pembina P2MB atau di UKM kewirausahaan apa ya Bu? Yang masih Ibu ingat sampai sekarang? Oke, momen yang paling berkesan. Ya. Momen yang paling berkesan adalah tadi ketika melihat mahasiswa itu usahanya masih berjalan walaupun dia sudah lulus dari Unimus begitu. Jadi ada beberapa alumni itu yang sampai sekarang alhamdulillah usahanya masih running, masih berkelanjutan dan bahkan makin berkembang. Salah satunya adalah alumni UKM kewirausahaan sendiri. Ya, mantan ketua ya. Eh, Dulu ada yang namanya Mas Khalil, dulu beliau ikut hibah zamannya masih ada PKM ya. Jadi kita kan ada beberapa hibah kewirausahaan. Ada namanya PKM kewirausahaan, kemudian ada P2MW. Nah, beliau adalah salah satu alumni penerima hibah PKM. Waktu itu usaha yang diajukan untuk hibah adalah usaha jasa desain grafis. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih menjalankan usaha itu dan bahkan omsetnya sudah besar begitu ya. Beliau memasarkan produknya melalui marketplace khusus untuk desain grafis dan sempat kita komunikasi itu kan berapa omset yang sudah dihasilkan bulanan, bahkan minimal belasan juta bahkan bisa sampai puluhan juta. Itu hanya dari usaha desain grafis. Padahal basic ilmunya adalah akuntansi. Begitu ya. Kemudian ada juga mahasiswa alumni yang dia menjalankan bisnis kuliner, sekarang sampai punya beberapa cabang ya di Jepara, Kudus begitu. Ya ada. Kemudian untuk yang statusnya masih mahasiswa, bahkan ada ya anggota UKMK sendiri, namanya Mas Valdian, yang dia punya usaha cake gitu ya. Walaupun masih mahasiswa, sudah punya usaha dan bahkan sudah mampu menggaji karyawan. Dan saya yakin banyak sekali adik-adik mahasiswa Unimus yang walaupun statusnya adalah mahasiswa, itu mereka sudah punya usaha sedari dini, sehingga sudah memiliki kemandirian. Itulah yang membuat saya happy untuk ngopeni UKM kewirausahaan, ngopeni hibah P2MW, dan bahkan alhamdulillah saat ini Unimus juga sudah memiliki inkubator bisnis mahasiswa Unimus. Begitu Mas Norma. Nah, jadi begitu teman-teman. Salah satu momen yang paling membekas dari Bu Ayu adalah ketika mahasiswa tersebut usahanya itu berjalan dengan sustainable seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Ayu seperti itu. Nah, perannya Bu Ayu dalam mendidik mental para wirausaha tersebut atau mahasiswa yang memiliki wirausaha tersebut itu gimana sih Bu cara Ibu mendidik mental mereka supaya mereka bisa bertahan lama maupun tidak down di tengah jalan gitu. Oke, peran saya selaku dosen ya Mas, pastinya adalah kalau sebagai dosen kewirausahaan, saya memberikan pengetahuan, memberikan wawasan kepada adik-adik mahasiswa
apa sih pentingnya belajar kewirausahaan, apa sih pentingnya menjadi seorang wirausaha. Kemudian kami juga selaku dosen memiliki tanggung jawab untuk memberikan motivasi pastinya kepada adik-adik mahasiswa supaya mereka tidak gampang uh, patah arang ya ataupun uh, tidak gampang drop gitu ya ketika usaha yang dijalankan itu uh, gagal di tengah jalan ataupun baru jalan berapa bulan sudah pengen nutup usahanya. Nah, itu tugas kami adalah memberikan motivasi, kemudian juga pastinya memberikan pendampingan dan pembinaan kepada adik-adik mahasiswa yang uh, memiliki kesulitan ataupun kendala dalam menjalankan bisnisnya. Entah itu dalam segi ketidakmampuan untuk mencari modal usaha, kemudian memiliki keterbatasan pengetahuan dalam pengurusan izin usaha, kemudian juga untuk pengembangan pemasaran ataupun pengembangan jejaring. Jadi itu menjadi tanggung jawab uh, kami lah selaku dosen dan dosen mata kuliah dan juga dosen pembina UKM kewirausahaan. Gitu Mas Norma. Oke, jadi seperti itu yang disampaikan oleh Bu Ayu dalam mendidik mental mahasiswa wirausaha di Unimus. Lalu mungkin pasti para mahasiswa tersebut pernah curhat ya pasti ke Bu Ayu terkait usaha-usahanya. Mungkin curhatan yang paling Bu Ayu paling ingat dari mahasiswa tersebut atau tantangan dari mahasiswa tersebut yang ada andil Bu Ayu dalam merubah mahasiswa tersebut apa ya, Bu? Oke, curhatan mahasiswa ya, biasanya keluhan mahasiswa itu yang pernah disampaikan adalah, kalau di kelas kewirausahaan nih, ya, kami kan punya project untuk menjalankan usaha ya secara berkelompok. Jadi mereka harus menjalankan usaha tersebut dengan modal sendiri. Jadi awalnya mereka merasa berat, "Bu, ini gimana kami untuk jalanin usahanya, modalnya gimana?" Ya saya motivasi, kalau untuk di proyek mata kuliah kewirausahaan, kamu coba menjalankan usaha itu dengan modal yang kamu miliki. Ya, jalankan usaha itu kan tidak harus selalu dengan modal sendiri. Kita bisa bekerja sama dengan mitra. Artinya kita cari pihak ketiga, pihak lain lah, pihak eksternal yang bisa kita berdayakan sebagai supplier ataupun eh, kita bisa meminjam barang mereka untuk kita jual. Jadi sebenarnya kan menjalankan usaha itu tidak harus selalu modal uang. Tetapi yang paling penting adalah punya ide, kita punya kreativitas, ya. Bagaimana kita memanfaatkan uh, ide kita, kreativitas kita untuk menjalankan usaha yang itu modalnya tidak selalu dimulai dengan uang. Itu sih Mas, hal yang paling ini ya. Selain itu ada juga terkait dengan pengembangan usaha. Ada beberapa adik-adik mahasiswa tuh yang sudah menjalankan usahanya, tetapi usahanya belum berkembang. Nah, itu kami dorong untuk mengajukan proposal hibah P2MW. Nah, hibah ini kan dananya lumayan besar ya. Jadi sayang begitu kalau tidak dimanfaatkan oleh adik-adik, terutama yang sudah jalan bisnisnya. Hibahnya itu sekitar 15 sampai 20 juta. Dan ini sebuah peluang yang sangat baik untuk menambah modal usaha yang terbatas tadi begitu. Jadi adik-adik harus berkompetisi untuk mendapatkan hibah tersebut. Nah, jadi seperti itu teman-teman terkait curhatan atau keluhan mahasiswa terhadap Bu Ayu dalam menjalankan bisnisnya. Rata-rata di bidang keuangannya karena memang sebagai mahasiswa rata-rata kesulitannya adalah manajemen keuangannya. Kebetulan Bu Ayu selaku dosen akuntansi sehingga cocok bagi mahasiswa yang ingin berkonsultasi ke Bu Ayu terkait cara mengelola keuangan di dalam usahanya. Nah, mungkin bisa diceritakan singkat saja, Bu. Mungkin ada mahasiswa yang pernah bercerita ke Ibu, dia mengalami perubahan besar yang awalnya menjadi mahasiswa biasa, kemudian setelah lulus atau saat di tengah-tengah menjadi mahasiswa, menjadi seorang entrepreneur atau wirausaha yang sukses, memiliki karyawan dan mempunyai cabang. Apakah ada, Bu? Kalau ada, boleh diceritakan saja, Bu. Oke, Mas Nurma. Tadi di awal sudah sempat Ibu sharing ya, ada beberapa alumni yang usahanya sudah memiliki beberapa cabang dan juga bahkan bisa meng-hire
banyak karyawan begitu ya. Entah itu bisnis kuliner, kemudian ada jasa desain grafis juga, ada yang punya percetakan juga. Eh, ya artinya banyak alumni Unimus itu yang usahanya sudah berkembang gitu. Jadi seperti yang diceritakan di awal tadi, ada beberapa mahasiswa yang sudah memiliki cabang di dalam usahanya. Nah, dari mahasiswa tersebut ada yang masih berkomunikasi nggak Bu hingga hari ini, entah yang sudah lulus atau yang masih menjadi mahasiswa, dalam berkomunikasi tersebut Bu Ayu memberikan supportnya itu seperti apa sih Bu? Oke, jadi alhamdulillah sampai saat ini masih berkomunikasi dengan beberapa alumni yang memiliki usaha ya. Contohnya ada Mas Abi itu yang punya usaha AMS Sportwear, itu alumni Unimus Fakultas Ekonomi. Kebetulan dia punya usaha konveksi ya, konveksi pakaian begitu ya. Eh, Ketika dia menjadi mahasiswa Unimus itu dia dapat hibah, kami dorong untuk ikut hibah P2MW dan alhamdulillah lolos mendapat pendanaan. Nah, pada saat menjadi mahasiswa itu kami dampingi dalam perizinan usaha. Jadi pembuatan badan hukum usaha. Dia waktu itu punya usaha sudah running, omsetnya puluhan juta, tapi dia nggak punya badan hukum begitu. Artinya ketika dia mau mendapatkan atau mencari proyek pengadaan barang dari pemerintah, kalau tidak punya badan hukum kan itu akan sulit gitu ya. Sehingga saat itu kami dorong untuk mengurus badan hukum usahanya. Saat itu kami fasilitasi untuk membuat CV. Jadi ini salah satu mahasiswa yang alumni ya, yang sudah punya perusahaan sendiri walaupun belum lulus. Nah, ketika sudah lulus dia ada kendala terkait eh, haki ya, hak kekayaan intelektual dari usahanya. Pada saat itu adalah dia meminta saran kepada saya bagaimana untuk pengurusan eh, merek begitu. Prosedurnya seperti apa? Jadi mungkin ketika sudah lulus itu kan mereka jarang ketemu dengan ya artinya sudah tidak ketemu dengan dosen. Kemudian juga untuk mendapatkan informasi juga mereka memiliki keterbatasan dan ketidaktahuan sehingga waktu itu menghubungi saya, Bu, bagaimana sih prosedur untuk mengurus perizinan merek ini? Oke, itu saya informasikan apa yang harus dilakukan step by step-nya. Ya, alhamdulillah ini sedang pengurusan izin, sedang berproses begitu. Itu salah satu contohnya, Mas. Atau juga begini, alumni-alumni yang punya usaha itu, kami minta tetap berhubungan dengan adik-adik adik-adik mahasiswa, artinya mereka sebagai motivator, sebagai uh, ini ya, untuk sharing pengalaman mereka ketika menjalankan usaha semenjak mahasiswa uh, sampai dengan lulus itu seperti apa sih. Artinya kami memberikan ruang kepada alumni ini untuk sharing kepada adik-adik kelasnya supaya memotivasi adik-adik mahasiswa untuk menjalankan usaha sejak dini. Itu sih, Mas. Nah, itulah cerita Bu Ayu sebagai dosen wirausaha di lingkungan kampus Unimus. Mulai dari membimbing mahasiswa untuk mengikuti dana hibah P2MB, membimbing mahasiswa yang sudah memiliki usaha agar sustainable, memfasilitasi mahasiswa yang memiliki apa ya namanya, mungkin kendala dalam menjalankan usahanya seperti tadi yang disampaikan Bu Ayu, membantu dalam pembuatan haki maupun pengurusan izin usahanya. Mungkin di part ini kita cukupkan pada sekarang pada kali ini. Uh, Mungkin dari Bu Ayu ada closing statement atau pesan kepada mahasiswa pendengar podcast pagi hari ini. Apa sih yang Bu Ayu harapkan pesan kepada mahasiswa dan closing statementnya gitu. Oke, closing statementnya adalah uh, adik-adik mahasiswa jangan takut untuk memulai usaha. Ya, karena modal untuk memulai usaha itu tidak selalu dimulai dengan uang. Modal utamanya adalah ide dan kreativitas. Jadi insya Allah uh, usaha itu bisa berjalan. Dan jangan takut untuk mengambil peluang
yang ada, seperti peluang hibah kewirausahaan, entah itu PKM kewirausahaan maupun P2MW. Ya, banyak sekali peluang yang diberikan kepada adik-adik mahasiswa untuk mendapatkan modal usaha, entah itu di lingkungan kampus sendiri maupun di luar kampus. Karena banyak sekali kementerian ya yang menawarkan hibah-hibah modal usaha kepada masyarakat begitu, dan itu harapan saya, Mas Norma. Nah, jadi seperti itu teman-teman, closing statement atau pesan dari Bu Ayu. Kita dituntut atau diminta oleh Bu Ayu untuk tetap kreatif dan menciptakan peluang-peluang ide bisnis. Karena modal dari wirausaha itu bukan hanya dari uang saja, tapi gimana sih cara kita menciptakan ide peluang tersebut untuk menjadi sebuah usaha yang sustainable dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu privilege atau peluang atau keuntungan kita sebagai mahasiswa memiliki dosen pembimbing seperti Bu Ayu yang sudah lama berkecimpung di dunia wirausaha sebagai akademisi di lingkungan kampus. Maka dari itu podcast pada sesi pertama saya cukupkan. Terima kasih kepada Bu Ayu telah menceritakan perjalanannya sebagai dosen wirausaha di dalam podcast hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.